Jadi artinya apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, satu kenikmatan pun itu tidak akan pernah terhitung. Kenikmatan-kenikmatan yang dihasilkan dampak dari satu kenikmatan. Contoh, nikmat melihat, satu, hanya melihat. Tetapi dengan melihat ini bisa menjadi kenikmatan hati. Ketika melihat sesuatu yang baik, yang indah, hati kita pun menjadi senang. Ketika melihat yang tidak baik, hati kita pun menjadi geram. Padahal satu kenikmatannya, intinya melihat saja. Ketika kita melihat orang yang misalnya orang tua kita, maka beda rasa reaksi terhadap badan kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang misalnya yang kurang baik akhlaknya, ada penjahat, ada pencuri gitu, maka akan merasakan hal yang lain lagi di hati dan di tubuh kita. Maka Allah di situ menggunakan kalimat nikmat. Jadi bukan ni'am, bukan nikmat-nikmat Allah, tetapi hanya satu kenikmatan Allah. Misalnya kita tidak akan mampu menghitung aneka ragam kenikmatan yang dihasilkan oleh nikmat yang satu itu. Dan seandainya Allah cabut satu nikmat saja, maka kita pun memiliki atau akan merasakan dampak ketidaknyamanan yang luar biasa. Contoh lagi, tadi melihat, sekarang buta. Dapat kita bayangkan bagaimana di saat seseorang yang diberikan kebutaan oleh Allah dari sejak lahir, dia tidak bisa melihat pemandangan, tidak bisa melihat wajah ibunya yang cantik, tidak bisa melihat ayahnya yang ganteng, tidak bisa merasakan karena tidak bisa melihat ada apa dengan seisi dunia ini. Hanya bisa mendengarkan kicau burung tanpa bisa melihat, mengenal burung itu seperti apa. Bisa mendengar suara sapi tapi tidak bisa melihat, membayangkan sapi ini seperti apa. Bisa mendengar suara temannya tapi dia tidak tahu ini yang ngomong ini wajahnya kayak gimana. Satu kenikmatan Allah cabut, jutaan kenikmatan lain yang ikut serta menghilang dari diri kita. Dan satu kenikmatan yang Allah berikan, maka akan mendatangkan jutaan kenikmatan yang lain dalam kehidupan kita. Makanya bersyukur, dan terus bersyukur. Ya, kemarin sedikit disampaikan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukuri atau bersyukur pada manusia, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur atau tidak disebut dia bersyukur beribadah pada Allah. Coba ingat-ingat hari ini, berapa kali antum mengucapkan terima kasih, atau mungkin ada yang tidak. Cuma yang hari ini mengucapkan terima kasih. Nah, tutan, memahami aturan ini. Oke, ucapin terima kasih sama siapa? Penyanyi Abi nunjuknya di sini. Barusan yang ngacung Abi mau tahu ucapin terima kasih sama siapa? Hah? Sama? Heru, kenapa Heru? Masih tahu ada ya? Masih tahu akhir habis Heru teh. Apa kata Heru? Mana Heru? Kita tahu yang bertaklisnya hebat. Ya.
tapi pokoknya batu ada berem itu berem terus anu saya takdir itu loh ya aku tak emer lu tadi ngasih itu apa lu air di hama habis gitu terus ini bilang apa air di hama habis terima kasih gitu itu nyambung gitu gimana terus cepat airnya mau habis gitu ya iya lah ucapan itu kan ucapan yang simpel ya terima kasih ya gitu hatur nuhun syukran ya hanya ngomong gitu aja tapi itu teh awas jangan dianggap sepele antum kalau ngebantuin orang terus orang yang kamu bantu ngomong gitu enak gak? Enak antum ngebantuin orang juga teman sahabat kamu tapi dia gak ngomong apa-apa enak gak? Enggak padahal kita juga gak berharap apa-apa sih cuman itu mah bagian daripada apa akhlak manusia seperti itulah harus ya sama yang Haris ya kalian tuh yang Haris hari ini siapa harusnya antum tadi pagi siang sore jadwal makan ucapin terima kasih kalau yang Harisnya benar ngambilin nasi gitu ya terima kasih doakan ya Allah mudah-mudahan yang Harisnya diberikan kesehatan ya. Contoh itu barusan ya. Gitu. Terima kasih sama yang Haris ucapin coba ya mulai besok sering ucapin terima kasih karena kebaikan yang kita lakukan sama orang lain itu kembali lagi ke diri kita dan ingat orang meminta tuh kemungkinan dikasihnya tidak langsung tapi pahala tuh rata-rata langsung jadi lebih cepat pahala daripada kabul doa makanya doa terbaik yang hadis kemarin terakhir adalah alhamdulillah gitu nah artinya ya gitu ketika antum bikin senang hati orang lain nanti Allah akan mengembirakan hati kita dengan aneka ragam yang membuat diri kita bahagia kita nyenengin orang dengan ngucapin alhamdulillah terima kasih misalnya nanti Allah mungkin bikin senang hati kita bukan dengan itu kita lagi galau lagi rindu sama orang tua akhirnya sama Allah digerakin orang tuanya nengok akhirnya ketemu senang hatinya kan gitu kita lagi bingung ngapalin Quran hafal-hafal maka Allah bikin bahagia jadi mudah menghafalnya kitanya lagi bingung temennya ada yang jutekin sama kita nanti Allah yang gerakin hati temennya jadi baik lagi sama kita itu akibat daripada pahala ganjaran yang Allah berikan karena kita selalu menyenangkan juga hati orang lain dengan bersyukur itu berterima kasih bersyukur ya gitu. Teman dengan teman seperti tadi contohnya terus dari antum ketika ke guru-guru antum cara bersyukurnya seperti apa lakukan apa yang diarahkan lakukan apa yang dinasehatkan ikuti apa yang diperintahkan gitu ya bantu ringankan beban guru-guru kita bersikap dengan cara yang baik gitu ya itu cara bersyukur ya ketika guru kita menjelaskan di kelas simak dengan baik ngantuk abi paksain dan kalau ngantuknya benar-benar enggak sengaja guru juga akan memaklum sampai pasti menuntut cuman jangan sampai ngantuknya diposisikan ya begitu datang guru siapa ustadz ini diposisikan gitu tasnya di depan ini di pinggir kiri 5 menit oke bebas itu mah bukan ngantuk deh emang sudah diatur untuk tidur posisinya ya tapi kalau antum duduknya tegak begitu
gerendung tegak teh. Tidak melotot dari ada tuh. Melotot dari itu orang juga nggak malu, berarti dia tuh bener ngantuk, tapi berusaha untuk supaya tidak tertidur gitu. Dan itu nilai pahalanya luar biasa. Ya, yang pernah Abi ceritakan di sebelum utlah itu, yang meninggal dunia, kemudian ketika ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka, ketika dia mau ngomong ada yang jawab Allahu Rabbi. Terus 5 pertanyaannya itu ada yang jawabin gitu. Ketika ditanya siapa antum, kenapa antum bantuin saya, kan saya juga harus ngejawab. Kata makhluk ini, gak usah ngejawab, biar saya saja yang menjawab semua pertanyaan munkar nakir. Nah, kata manusia ini yang meninggal ini, kata ulama ini, ente siapa, kenapa ente bantuin saya? Kata makhluk ini, saya ini adalah salah satu ganjaran pahala yang Allah berikan karena kiai saat itu ngantuk mau ngajar, dibangunin, bangun tidur, nah lagi lulumuk, Pak Kiai maksain ngajar, dan itu pahala yang Allah berikan. Inilah saya pahalanya, kata makhluk itu. Pahala lulumuk, nah lulumuk itu apa ya bahasa Indonesia? Hah? Apa? Hah? Ya udahlah, kalau tahu itu aja pokoknya ya. Gitu. Pahala masih ngantuk intinya mah ya. Masih ngantuk karena baru bangun, pusing gitu ya. Lembu tanah belum ngumpul semua itu kan. Ada masih di mana gitu ya. Belum hadir semuanya, masih linglung ya. Cuman si kiai ini maksain diri untuk langsung masuk kelas dan akhirnya ngajar. Nah, itu bukan pahala ngajarnya, bukan pahala ngajinya, bukan pahala ngasih tahu ilmunya, bukan. Itu hanya pahala lulungu, hanya pahala ngantuknya saja, hanya pahala pusing ketika berangkat mau ngajar. Enggak kebayang bagaimana pahala ngajarnya. Kemudian dari kisah yang sering berapa puluh kali Abi sudah sampaikan, yang Abdurrahman Al-Hafal itu, bagaimana ketika wafat melihat yang meninggal, yang wafat dan kuburnya berubah ya. Kemudian kemarin juga sempat viral, kalau tidak salah apa di Makassar atau di mana, ada satu pemakaman yang akan dipindahkan, dan di situ ada seorang ustadz ya, guru ngaji di kampung itu, meninggal sudah hampir 20-30 tahun, dan ketika akan dipindahkan jasadnya masih utuh ya, jasadnya masih utuh. Cuman kata masuk berita kemarin ya, kata yang gali kuburnya kering aja tapi masih utuh, si kulitnya, kelopak mata belum copot gitu, masih utuh aja, sempurna, cuman kering gitu ya si ininya tuh ya, karena kan wafatnya udah 20 tahun lebih. Nah itu kenapa oleh Allah diabadikan jasadnya, yaitu tadi orang-orang soleh itu, makhluk Allah yang lainnya enggan untuk merusak badannya. Kan kata baginda Rasul, tidak ya, manusia itu salah satu aslas akan terbagi 3, sepertiga kembali kepada Allah, sepertiganya lagi akan kembali pada dirinya, dan sepertiganya lagi lidudi itu akan dimakan oleh belatung. Yang kembali pada Allah ruhnya ya, yang kembali pada dirinya amalnya, yang dimakan oleh belatung jasadnya. Yang sama kita suka dipoles-poles, suka dibikin cantik, dibikin ganteng tuh nanti habis sama belatung gitu. Nah terkecuali orang-orang soleh-soleha, karena belatung juga nggak mau tuh, malu ya ketika belatung mau menghabiskan, menggerogoti badan orang soleh, malu kata belatung. Dan orang ini mah mau ngegerogotan kepalanya selalu dipakai sujud, mau rusak tangannya suka dipakai nolongin orang, mau ngehabisin matanya selalu dilihatin ke Quran,
Mau ngabisin telinganya, telinganya mendengarkan kebaikan. Mau ngabisin lisannya, mulutnya, lisan mulutnya selalu memberikan nasihat, selalu menyenangkan hati orang lain. Ketika ada temannya yang galau, selalu disenangkan hatinya, dikasih semangat, dikasih support lagi. Ketika ada temannya yang mau berbuat salah, selalu diingatkan. Ketika ada hal apapun, selalu dikasih tahu akan kebaikan. Mau menghancurkan perutnya, yang dimakan dan diminumnya semuanya barang-barang halal, tidak ada barang makruh sekalipun, apalagi barang haram. Mau menghabiskan, menggerogoti kakinya, kakinya selalu dilangkahkan ke masjid, ke majelis pengajian, ke majelis sholawat, ke majelis manaqib, ke majelis-majelis kebaikan. Sehingga bingung dari mana ini teh yang harus saya makan di tubuh itu, karena semuanya digunakan untuk beribadah pada Allah. Beda dengan manusia-manusia yang kafir. Kata belatu, udahlah dari kepalanya, karena kepalanya juga isinya hanya untuk menjatuhkan agama Islam. Kata yang satu lagi, udah saya matanya oke, matanya aja habisin, karena matanya juga suka dilihatin sama yang tidak baik. Kata kalajengking, saya mau telinganya nggak apa-apa, dan dia kan nggak suka ngedengerin kebaikan, yang didengerin hanya kejelekannya saja. Kata ular, saya mau perutnya, boleh, karena perutnya juga barang halal tidak suka dia makan, justru yang haram-haram yang dimasukkan ke dalam perutnya. Tapi kan dia suka makan rotinya, kan rotinya menang mau. Rotinya halal, cuman maunya itu yang dosa. Tapi kan dia makan pisang, pisangnya halal, tapi hasil mencuri. Kata sebagian ular lagi, saya mau kakinya, tapi kan kakinya ke masjid, kan ke masjidnya pakai senang menengah gosong, dipacok beli ke orang itu, ya rugi itu, ya masih ada yang suka gosong. Jadi doakan ya, mudah-mudahan segera tobat. Kasihan nanti pahalanya jadi nyampe nya sama yang digosoknya, sama barang yang digosok seperti ya. Nah itu ya, kita lanjutkan dulu sampai itu ya, sampai Abdul Doai. Alhamdulillah. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah itu adalah kalami. Kalami itu artinya firmanku, ucapanku. Jadi La ilaha illallah ini adalah firman Allah, ucapan Allah, atau bahasa yang disenangi oleh Allah. Wa ana huwa, dan aku ini adalah Dia. Artinya aku ini adalah Allah. Man qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala husni, dia akan masuk dalam perlindungan. Jadi orang yang senang membaca la ilaha illallah, maka dia akan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara perlindungan yang terbaik adalah perlindungan dari Allah. Ya, perlindungan terbaik itu perlindungan dari Allah. Karena kalau kita hanya mengandalkan manusia, antum misalnya jadi orang kaya, amin, jadi orang hebat, jadi orang terkenal, tapi lebih terkenal lagi di akhirat, karena kan gitu, ada orang yang dikenal di dunia tapi tidak dikenal oleh makhluk lain. Artinya malaikat nggak pada kamu. Di dunianya semua orang kenal sama orang itu, tapi malaikat nggak tahu. Tapi ada yang sebaliknya, di dunia dia nggak dikenal, di dunia tuh nggak jadi orang terkenal, orangnya ekonominya sedikit, miskin gitu kelihatannya, ya. Terus dia hanya tinggal di gubuk gitu, dekat sawah gitu, ya. Jauh lah dari terkenal oleh manusia. Tetapi masya Allah, para malaikat di langit selalu bergemuruh
selalu membicarakan kebaikan-kebaikan ibadah orang tersebut. Tapi ada juga yang terkenal di dunia, terkenal juga di langit, ya, di akhirat. Ya, artinya oleh manusia dikenal, ya, tapi oleh para malaikat pun dikenal. Ya. Seperti yang Abi sering mendengarkannya walaupun melalui YouTube-nya, Abuya Uji Turtusi, Allahu yarhamnya. Ya. Beliau tuh disebut Jenderal Kiai Salam. Kalau kata para kiai yang di sana, Satisan di Salam, ya, Jenderal Kiai Salam itu beliau. Jadi beliau itu betul-betul seperti mata air. Tahu mata air? Mata air itu jernih kotor biasanya. Jernih airnya. Dan mata air itu keluar airnya terus di situ. Orang berdatangan untuk mengambil air. Nah, di Abuya Uji itu seperti itu. Beliau tuh pengajian aja di pondoknya Istiqlaliyah, dan orang ribuan yang hadir. Sampai ada Abi lihatnya sedikit menggelitik, ya, ketika akan pemilihan bupati kalau nggak salah apa gubernur Banten, jadwalnya bersamaan pilkada dengan jadwal pengajian Abuya. Maka biasanya kalau di kita yang diliburkan yang mana? Pengajian. Dan pengajiannya nggak terlalu banyak kan. Nah kalau di Banten justru yang digeser tuh pilkadanya. Karena kalau pilkada berbarengan dengan pengajian Abuya tersebut, maka yang mencoblosnya akan kurang karena lebih banyak di pengajian. Ya. Sekali manakim nyembeli sapinya terakhir sebelum wafat itu hampir 100 ekor sapi untuk ngejamu jamaah. Artinya berarti bisa kita bayangkan berapa puluh ribu jemaah yang hadirnya sehingga menghabiskan 100 ekor sapi. Ya. Nah itu seperti betul-betul seperti matahari. Jadi beliau itu jangan ceramah keluar, di situ aja, di majelis beliau, di pesantren beliau, paling ke kampung terdekat gitu, ya, tidak pernah ke tempat yang jauh gitu. Ya, beliau tuh kalaupun ke tempat yang jauh ya sambil silaturahmi ke pondok-pondok yang lain yang sama-sama. Nah seperti itulah orang-orang yang di dunia terkenal. Seluruh dunia ulama hampir mengenal beliau karena setiap pengajian pasti dihadiri oleh ulama-ulama dari penjuru dunia. Ada yang kadang datang dari Turki, ada yang kadang datang dari Palestina, dan itu nggak diundang. Ya, ada yang datang dari Makkah, ada yang datang dari Madinah, datang dari mana, dan itu nggak diundang, datang sendirinya, dengan sendirinya, gitu. Ya, jadi di dunia terkenal, tetapi di langit pun yakin, karena beliau orang baik, orang soleh, gitu ya, dikenal oleh para malaikat. Ya. Nah mudah-mudahan antum pun seperti itu. Ya cuma Habib juga belajar dari kalam-kalam beliau, poin yang selalu beliau sampaikan, jadi santri mah intinya satu, cing hikmat wekal guru sakit. Ya, Hadratus Syekh siapa? Hadratus Syekh siapa? Hah? Siapa yang kelas? Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian juga Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kita apa? Salah satunya Sabina. Ya.
Nah, beliau-beliau itu orang-orang hebat yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kehebatannya itu justru didapat dari khidmatnya kepada guru. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau tuh dari sejak jadi santri sudah menunjukkan khariqul ada kewaliannya, karomahnya. Sudah beliau tuh bisa mengarang kitab. Tapi kata salah satu gurunya plus uangnya malah ditertawakan. Ya, ngarang kitab mah tuh budak yang bisa, gitu bahasanya. Artinya semua orang juga bisa. Sok ke sana belajar lagi. Coba udah bisa ngarang kitab masih disuruh belajar. Terus belajarnya untuk apa? Nah, kitab semuanya udah dikuasai. Untuk apa? Khidmat. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani disuruh sama salah satu gurunya dan uangnya untuk khidmat ke guru yang lainnya. Apa di pondok itu? Nyuci baju kiainya. Padahal itu udah jadi wali. Udah bisa ngarang kitab. Nyuci baju, ngambilin air, gitu. Saking hebatnya, kalau beliau itu sudah jadi wali, sudah punya karomah, suatu saat bak buat mandi gurunya airnya belum terisi, gurunya keburu dongkal, keburu datang, nggak sempat nih, tahu nimba? Nah, sempat nimba karena belum ada mesin air kan ya. Nah katanya enggak, kamu jangan nimba, ambil airnya. Sehingga gurunya sudah keburu datang. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Karena beliau itu adalah orang-orang pilihan Allah, ditepak ininya, apa? Baknya, tepak begitu, langsung penuh air. Ya, subhanallah. Kemudian guru yang mau ngambil air dari situ nggak jadi, karena gurunya ilmunya mungkin ya pasti lebih tinggi daripada Syekh Nawawi. Kata gurunya, tongsok tupak tepak. Kaberangan mah kaberangan we, tong sok ningalikeun ilmu nu kalar itu. Dan mama ge bisa rek kituan mah. Saking malunya Syekh Nawawi, taubat tuh minta maaf sama gurunya. Dibuang yang kayak gitu. Ilmu-ilmu nu sarakti nu siga kitu nanti coba. Itu udah bisa nepak itu ditepak cai pinu. Ente mah ditepak ngabret kuda. Dan tepak mah bujur kuda. Ya, coba sekelas beliau, ilmunya yang sudah hebat seperti itu, masih aja belajar khidmat ke guru. Kita yang belum bisa apa-apa, terkadang sok akan-akan, usluwih kita nanti wali gitu, naon aja. Ya, gitu. Ku ustad dikasih tahu gini, mengkol wae, misal sama ustadzah dikasih tahu ini, kamana wae ngaleosnya. Dikasih nasihat malah sakit hati. Guru teh, ya seakan-akan nanti bisa ngapung begitu, ya. Syekh Nawawi itu sampai seperti itu coba. Ya, perjalanannya Syekh Nawawi sampai tidur di mulut apa? Di mulut ular coba. Ya, kan gak kebayang kita tingkat ilmunya seperti apa, kedekatan dengan Allahnya seperti apa, sampai makhluk Allah. Orang yang sejenikku masih mencarakan. Ya tergantung ularnya juga. Ular yang bisa masuk orang berdiri, sejenikku mah coba ular. Abi ini orangnya yang pendek, semeter 60. Kebayang nggak ular? Nah gini cara ngapnya semeter 60, 2 meter. Cara ngap ular itu. Sehingga ketika ular itu menganga kayak gini, kan matanya tetap nyorot. Dikiranya Syekh Nawawi masih muda itu Syekh Nawawi. Mata ular itu dikiranya hanya lampu apalah gitu. Ya. Jadi sudah larut malam, Syekh Nawawi nggak ada tempat tinggal, melihat itu ada tempat
teduh, atasnya kayak obor, padahal mata ular itu mungkin. Akhirnya masuk tidur. Saya Dawi bawa tongkatnya dicecek. Baru sadar ketika beres subuh, sholat subuh, mau pergi, tongkatnya dicabut, dilihat berdarah. Ternyata tongkatnya nyecek karena lidah ular. Ya. Sampai terjadilah komunikasi antara Sayyidina dengan ular tersebut. Di ular itu sudah menunggu sekian ratus tahun mungkin lain sebagainya, karena memang disiapkan untuk melindungi Sayyidina Ali Al-Bantani rahimahullah. Ya. Tapi lagi-lagi sudah seperti itu pun beliau masih tetap disuruh belajar khidmat ke para ulama. Padahal beliau tinggi ilmunya sudah lebih dari ulama di masanya juga mungkin. Tapi ya itulah yang diajarkan guru-guru kita, para masyayikh, ya, guru-guru mursyid kita, gitu ya, para ulama-ulama yang betul-betul ulamanya Allah, ya. Jadi walaupun sudah ilmunya sudah ada di kepala, apapun kitab sudah dihafal dan lain sebagainya, tapi tetap saja akhlak itu ternyata dipelajari. Walaupun kita fikih sudah dikuasai, tauhid sudah dikuasai, tasawuf sudah dikuasai, ilmu alat mempuguhi, lain sebagainya, tapi tetap nilai akhlak itu nomor satu. Makanya anak-anak al-jumhuriyah itu yang harus dipertahankan, berakhlak, ya, berakhlak. Akhwan khususnya akhlak. Ikhwan pun sama. Walaupun ikhwan mau pakai baju seperti apapun, ikhwan relatif aman kalau dari orang, tapi akhlak. Kenapa Abi sangat cerewet kemarin pas antum dipotong rambut aja, Abi sampai marah-marah karena rambut antum sedikit lebih apalah gitu, dipandang kurang berakhlak. Karena akhlak itu cerminan kebaikan yang ada di dalam hati kita tuh, ya akhlak itu. Makanya Nabi Muhammad SAW coba ya, saking susahnya ngagambarkeun dina bab akhlaknya, Sayyidatuna Aisyah menyatakan kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Coba, saking agungnya berbicara akhlak. Enggak ngebicarain apa yang lain-lainnya. Ini masalah akhlak. Jadi kalau membicarakan Quran, berarti semuanya itu sedang membicarakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mencintai Quran, kita mau menjadi sahabat Quran, supaya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, supaya Al-Quran itu nanti hari kiamat datang menjadi syafaat untuk ahlinya, untuk para sahabatnya, untuk kita semua. Amin. Ya, maka kita salah satu tandanya harus memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Makanya ketika mau sholat, makanya Abi selalu kan bilang luruskan safnya, bukan hanya menjawab sami'na wa ata'na, Abi saf berengkung. Ya sami'na wa ata'na ikut nyengsol. Ya, artinya luruskan safnya. Ya, luruskan saf sholat. Ya, rapikan pecinya, rapikan sorban, rapikan. Bukan hanya takut tidak sah ketika sorban dipakai, ingat, kemudian jatuh ke bawah tapi masih nempel di sini, dan tangan kita pas sujud injek istilahnya ke sorban, maka sholatnya artinya sujudnya menjadi tidak sah, kecuali kalau sorbannya tidak nempel di pundak, udah jatuh, ya, gitu. Artinya ya hati-hati, ya, akhwat, ya, kalau hanya bilang sah sholat tanpa mukena sah,
asal menutup aurat. Tapi atau Abi kenapa di sini punya harus pakai mukena? Udah aja pakai gamis. Dan gamis Ahmad juga pada gede, tertutup aurat. Nah itulah bedanya. Kenapa harus pakai mukena? Ini adalah bagian dari akhlak. Akhlaknya dari mana, Bi? Mukena ini khusus untuk sholat. Khusus untuk sholat. Kalau gamis kan dipakai ke sirkah, dipakai jalan-jalan juga, dipakai kemana. Tapi mukena khusus untuk sholat. Karena belum pernah ada saking solehahnya jalan-jalan pakai mukena. Ya, khusus hanya untuk sholat. Ya, gitu. Kecuali juring di alun-alun yang siang-siang suka keluar. Ya, karena mukenanya aja digeget kebun. Ya, banyak itu. Coba itu teh menunjukkan saking sulitnya nyari uang, orang rela mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang lagi banyak kan yang pakai baju apa? Badut, ya. Pakai apa itu namanya? Iya, boneka gitu, pakai apa gitu kan? Itu tidak capek atau? Ya, Abi pernah tuh kaos di Lembang. Kebetulan lagi dibuka, lagi istirahat, pas ditengok kakek-kakek di Borma yang di pinggir polseknya itu ada pohon nyarane si Abi menjelang Isya kalau nggak salah. Abi dari Borma waktu itu pulang dari mana? Ya Allah, tapi ini kakek nggak tahu deh, nggak tahu dapat berapa gitu kan, harus disetorin juga, dia nggak tahu dapat berapa. Masih mendingan yang ngasihnya pada baik, tapi kadang ada juga yang ngasihnya yang jutek, ada yang ngejailin lain sebagainya. Ya, makanya intinya apa? Antum harus jadi orang hebat, jadi orang sukses dengan cara sing pinter, sing bener, sing singal, ya, gitu, cincin, gitu, ya. Hidup teh di pondok teh, mata tuh jangan sayup terus, ya. Tapi kudu ciga mata elang, tahu mata elang? Gimana? Elang tuh terbang di atas, tapi ikan yang di bawah di dalam air itu bisa kelihatan. Pernah lihat di video elang turun ke bawah kemudian langsung nangkap ikan? Nah coba, mata elang tuh seket kalau bahasa Sunda, tajam, ya, cincin, tahu cincin? Ya. Cincin apa ya masih di sini? Iyalah, tatapannya tuh tajam. Biasanya orang-orang sukses tuh matanya gitu. Salamannya aja udah beda, gak melehoi salaman. Dengan teman tuh salaman ke sigap, gitu. Tenagaan. Matanya juga cincin ngelihat sesuatu, bukan playa ngeliat ini jika apa di reply tinggal diri geruan ya gitu. Tapi kudu cincin gitu, artinya menunjukkan kalau dia seperti itu tuh semangatnya, ya. Salah satunya orang Jepang tuh katanya di sekolah-sekolah tuh kursi itu gak ada sandarannya. Nah, salah satunya itu ketika dulu kalau pas Abi SD memang kursinya kayak gitu. Pernah lihat kursi yang apa ya, yang panjang gitu? Nah, yang kayak gitu kan kursinya tuh, nggak ada sandarannya tuh. Kalau yang sering ngantuk dijengkang ke belakang ya udah pasti jungkir ke belakang. Ya, gitu. Kita jangan kalah sama TNI kata Abi juga. Ya, TNI itu kalau apa-apa siap terus, sikap gitu. Ya, Abi diundang buka bersama, cinggerebeng makan gitu. Ya, mau makan, duduk yang rapi, duduk siap, gerak, gitu. Wah, teriak-teriak yang ngasih komandonya juga. Ya, kalau kita ngomong apa selalu siap, gitu. Ya, gak ada tentara tuh yang melehoi. Kebayang jenderal melehoi. Pas perangnya gimana coba? Ayo, siapkan granatnya. 1, 2, 3, lempar. Celuk ya.
laki-laki memalukan ya. Gitu. Sikap laki-laki itu takut terus ini gimana nih ajak perang tulu aja tulu boteng baja malamut memang musuh kan memang babaturan tulukan wae ya kan bahaya itu ya. Iya, jangan ngantuk terus gitu ya. Bila capek ini mati ya paksain ya. Capek kan bukan kalian aja kan, semuanya kan, teman-teman kalian juga capek ya, paksain gitu ya. Al mukminul qawi khairu min mukminil dhaif ya. Seorang mukmin yang kuat, yang tangguh itu jauh lebih hebat daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan harus gede tenaga juga, bukan. Kuat otaknya, pintar artinya ya. Kuat fisiknya ya, sehat ya. Makanya coba sebelum tidur teh push up gitu ya. Bangun tidur meh ketunu ngajreng ya, langsung push up ya. So dulu percaya masuk coba ya. Gitu ya, gitu atuh ya. Sit up sebelum tidur ya. Sini cepengan juga baturan kaki begini ya. Sit up ya. Perutnya six pack bukan one pack iya 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 gitu ya. So ya, untuk masih muda anak teteh kalian mana tuh, untuk masih anak-anak gitu ya, harus seperti itu ya. Jadi santri itu gagah gitu. Kalau dulu Abi ketika di pondok itu selalu cita-cita itu apa ya, selalu terkesima itu kalau lihat mahasiswa IPDN. Tahu IPDN? IPDN itu Institut Perguruan Dalam Negeri. Jadi intinya kalau tidak salah ya, IPDN itu calon-calon camat minimalnya. Jadi keluar, jadi begitu antum misalnya ada yang masuk IPDN, maka itu berarti antum jadi pegawai negeri. Jadi kuliahnya dibayar. Gitu. Keluar dari situ antum jadi camat. Minimalnya itu. Ya. Nah, senangnya itu karena gagah-gagah gitu IPDN itu. Ya. Gitu. Rambutnya ya sama kayak tentara gitu ya. Gitu. Sering lihat kalau ke Bandung kalau pas kebetulan seangkot ya dan sebagainya, ih gagah gitu. Cuma ya susah ya. Kalau kalian ada yang cita-cita pengen jadi apa pejabat daerah gitu ya, nah itu ke situ tuh kuliahnya, ke IPDN. Kalau di Bandung di daerah Jatinangor tempatnya di situ ya, itu se-Indonesia ya. Jadi saingannya luar biasa ya, orang-orang pilihan ya. Tapi ya itu salah satunya fisiknya itu kan yang harus kuat ya, fisiknya yang harus kuat ya. Abi pernah lihat dijadikan status WA di IG juga jadi viral sih. Jadi anggota TNI, anak yang baru masuk kemudian lulus, cuman pas lulus dapat kabar ibunya meninggal dunia. Di sama si jenderalnya tuh ya gitu ya, terus dia dikasih apa, tapi anak itu tegar walaupun sedih, tapi berusaha untuk menunjukin kalau dia siap untuk melanjutkan pendidikannya di TNI, karena itu juga bagian dari cita-cita ibunya. Jadi walaupun ibunya meninggal ya, gitu. Nah itulah orang-orang hebat tuh. Jadi orang hebat tuh seperti tadi, mukmin yang kuat tuh bukan kuat dari segi fisik saja, tapi mentalnya juga. Makanya jangan cengeng santri itu ya, gitu. Kata Abi juga, kalau ada yang ngejutekin kamu ya, kalau memang kira-kira tidak bisa itu, berbuat baik sama dia. Susah juga ya udah,
Ya tinggalkan saja. Ngapain dipikirin orang-orang yang tidak baik istilahnya. Syukur-syukur antum bisa membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Ya, ada teman antum yang malas, jangan ikutan malas. Ya, karena ketika kamu malas hari ini, berarti kamu sedang mempersiapkan kegagalan di masa depan. Ya, kegagalan di masa depan. Ya, tapi kalau hari ini kamu melawan rasa malas itu, berarti kamu sedang mempersiapkan masa depan yang gemilang, tidak mendesu. Ya, masa depan suram, terpukul. Ya, tapi masa depan itu harus ditata. Kelas 1 saya harus bisa ini. Makanya kan di sini juga kelas 1 yang buah selesai. Kalau selesai dan paham yang buah, berarti antum itu memahami 2 kitab tajwid yang dipelajari di Ma'hadul Quran, Tufatul Atfal dengan Jazariyah. Dan itu lumayan liur dia Jazariyah itu. Dan disimpalkan dalam kitab yang buah itu. Ya, selesai yang buah, naik di kelas 2 tahfidul Quran. So, selesaikan targetnya 5 juz minimal, selesaikan. Gitu. Sehingga antum punya modal untuk ke Mesir, untuk ke Sudan, untuk ke Madinah, untuk ke Mekah. Ya, amin. Ya. Kelas 3 Amsilati selesaikan. Karena ketika antum betul-betul menguasai Amsilati, berarti antum mulai memahami Jurmiyah, mulai memahami Kailani, bahkan hatta Alfiyah. Gitu. Ya. Iya, karena kan kaidahnya kaidah Alfiyah semua. Khulasah itu Alfiyah, cuma disimpulkan menjadi kurang lebih 200 bait itu. Ya, gitu. Ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, udah itu cukup 2 bahasa untuk menguasai dunia. Pergi ke negara Islam Timur Tengah, bahasa Arab yang antum pakai. Pergi ke negara-negara Barat, bahasa Inggris yang antum pakai. Ya. Orang Cina itu yang hebat. Makanya ada keterangan utlubul ilma walau cari ilmu sampai hatta ke negeri. Kenapa hebatnya? Egois orang Cina. Tapi egoisnya untuk memajukan mereka sendiri. Teman Abi yang pernah ke sini udah S3 matematika, Dr. Sandy. Nah, beliau itu salah satunya ketika S3-nya itu harus mengikuti seminar yang dilaksanakan di luar negeri. Maka beliau salah satunya ikut di Cina. Beliau cerita, waduh Kang Den di Cina mah bener beda dengan di Indonesia. Beda gimana? Di Indonesia mau ngomong bahasa Indonesia, tapi gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung hebat itu banyak yang berbahasa tidak bahasa Indonesia. Betul nggak? Ya, lebih keren, bahasa keren tuh kalau gedungnya ditulisin pakai bahasa Inggris, gitu kan? Di pintu ada nggak yang buka tutup? Jarang kan? Pasti open, close. Iya kan? Ingat orang kampung deh, ya begitu masuk kita ke Nopanto open orang bule, pas do keluar orang negro. Orang Dayak nyaan di kota manya eta open segede gitu. Tadi mau asup bodas nu keluar sideung di open ya. Ada apa-apa bahasa Inggris kita open. Ya. Masuk ke mall itu ceritanya. Dijelasin itu mama ngelain open perhatiin kue. Itu tulisannya eta bahasa batu maksudnya jam buka. Hai tadi lu asup membodasnya kalau begitu beda aja dong aja. Oh gitu dia dibawa masuk ke dalam, gitu naik di pinggir lift kan suka ada AC, kan AC mah heboh, gitu. Maklum di orang kamu kan sok belajar tenaga dalam, ilmu heboh, lain sasaran itu pangeran itu tapi yang nemat tadi tambah AC reaksi ade tidak tahu
Ya, nah, balik lagi. Ya, nah balik lagi. Di Cina tuh, ya, semuanya menggunakan bahasa, bahasa Mandarin, bahasa orang di situ aja. Semuanya, nggak ada yang pakai bahasa Inggris. Ya, jadi mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, mereka tuh bangga dengan apa yang mereka miliki. Ya. Nah kita pun harusnya, ya, terus tapi kita sedang jadi belajar bahasa Arab karena kita nggak tahu. Itu ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang memerintahkan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran menggunakan bahasa Arab. Di surga pun semuanya menggunakan bahasa Arab. Ya, gitu. Nah itu alasan kita. Jadi alasan kita bahasa Arab bukan tidak cinta dengan bahasa Indonesia. Di Al-Jumhuriyah kantung semua diwajibkan menggunakan bahasa Arab, bukan tidak cinta dengan bahasa Indonesia, bukan tidak cinta dengan bahasa Sunda, tetapi justru kita karena pengen tahu, ya, mendalami kitab-kitab yang bercerita tentang ajaran agama Islam, dan itu 100% kitabnya berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab. Ya, semuanya itu sekarang balik ke Cina, semuanya udah produk Cina semua. Handphone yang antum pakai, mau merek apapun itu sebetulnya dibikinnya di Cina semua, walaupun mereknya bukan merek Cina. Mau Samsung kah, mau apa lagi sebagainya. Mungkin yang kita kenal, ini mah bukan merek Cina. Enggak, semuanya sekarang elektronik itu dibikinnya Cina, lisensinya aja yang bukan dari Cina. Ya, gitu. Nah kita pun harus bangga. Makanya santri, ya, antum akan tetap dicari orang ketika khas santrinya tidak hilang. Apa nih yang tidak boleh hilang? Khas santrinya tidak boleh hilang. Yang 3 itu, keilmuan, keimanan, dan akhlakul karim. Selama kalian punya 3 itu, antum hidup dimanapun akan dicari orang. Karena orang butuh dengan ilmu, orang percaya terhadap orang yang berakhlak yang baik, dan orang senang berperilaku atau bersahabat atau apapun itu dengan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Garam itu rasanya apa? Asin. Garam akan tetap dicari ketika garam itu tidak hilang identitas dirinya, yaitu asin. Kalau garam sudah berubah rasanya, itu nggak bakal dicari lagi. Mau yang murah sampai yang termahal sekalipun, karena garamnya asin pasti dicari orang. Kalau garam sudah berubah menjadi manis, maka tidak akan dicari orang, karena yang manisnya sudah ada di gula. Ya. Gitu, di gula. Dan gula akan tetap dicari kalau gula itu tetap manis. Kalau gulanya sudah berubah rasanya, apakah menjadi asin, menjadi apa, tidak akan dicari orang lagi, karena rasa yang lain sudah dimiliki orang lain. Nah kalau kalian jadi santri justru malah ikut-ikutan dengan yang bukan santri, nanti antum nggak ada identitas dirinya. Ini teh santri atau preman? Kenapa? Jadi disebut santri tapi bajunya kayak baju preman, sikapnya kayak sikap preman, bahasanya bahasa preman, ya, ngomong Sunda kasarnya dekat turunnya, gitu, ya, gayanya udah bukan gaya santri. Ya. Kalau dulu ya, sekarang juga masih banyak, cuma di Al-Jumhuriyah mungkin sedikit udah rada sedikit berkurang khas santri itu. Kalau bisa ya harus ditingkatkan lagi. Karena beda, seneng gitu kalau lihat di pondok santri itu kemana-mana hampir nggak lepas sarung. Kalau santri dulu tuh, Nabi itu kalau waktu dulu ketika di Garut tuh terlepas dari sarung, itu keluar pondok nih dari, misalnya kalau dari Al-Jumhuriyah mau ke Jalan Cagak mau kemana, di sarung, pede itu di sarung, ke mall gitu pakai sarung. Walaupun mungkin sedikit banyak orang yang melihatin nggak apa-apa, itu santri. Ya. Tangan lepas peksi,
Bahkan dalam keterangannya orang yang tidak suka pakai peci itu kurang bisa dipercaya ketika dia menjadi saksi. Ya. Di Haji Mulia malah sering pakai topi. Ya. Coba antum kalau pas taklis, kalau memang mau ditutup kepalanya, carilah peci, tapi jangan peci hitam misalnya. Ya, isi kotor dan sebagainya. Peci yang biasa yang dari kain dan sebagainya. Tapi itu identitas santri, pakai peci. Harusnya seperti itu, sehingga kalian sebagai santri akan tetap memiliki rasa, akan tetap dicari orang. Kenapa? Karena itu khasnya. Ya. Abi kemarin sebelum waktu kantor ke Naura ke bandara, naik dulu ke Pondok Ustadz Jenal yang di Tanjung Sari, ke Oke, One Institute Quran. One Quran Institute, oke. Ya. Itu santrinya yang udah lulus SMA semua, udah pada gede itu. Dan itu hampir 99% tidak ada yang lulusan pesantren, lulusan SMA, SMK gitu, menghafal Quran. Santrinya ada 80 orang. Dan itu ada yang orang tidak mampu, tapi ada juga anak pejabat, anak pengusaha. Gitu. Kenapa sih mereka udah lulus SMA, lulus SMK bukannya ke perguruan tinggi kemana? Ini malah ada sebagian kecil orang yang memilih di tahfidzul Quran. Ya. Karena itu tadi mereka butuh sosok orang-orang yang memiliki cita rasa santri. Kekayaan nggak ada tuh di orang tuanya. Tinggal yang dibutuhkan keluarga, anak yang paham dengan agama. Orang yang susah pun seperti itu. Sesusah apapun, kalau punya anak yang memiliki nilai agamanya baik, maka susah di dunia ini akan terbayarkan dengan kesenangan di akhirat. Ya, sekian dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan kita sedikit banyaknya dapat inspirasi, dapat pencerahan, ya, khususnya Abi sendiri yang menyampaikan. Ya, mudah-mudahan antum semua kian hari kian berubah menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan antum semua tiap hari, tiap waktu selalu menambah kebaikan-kebaikan. Ya, poin kita malam ini satu, jangan lupa bersyukur. Selalu ucapkan terima kasih. Ya. Dan terus mulai malam ini sebelum tidur semuanya wajib melaksanakan sholat sunnah witir. Ya. Kalau yang sudah dari hari-hari kemarin ya syukur istiqomah. Karena nggak ada lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menghambakan diri.